sangat membantu teman-teman kita yang sore ini barangkali belum bisa bergabung, juga untuk kita semua kalau ingin belajar kembali. Terima kasih Pak Lukas. Silakan Pak Yosef. Baik, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh sekali lagi perasaan saya bahagia sekali, tambah saudara, dan saya merasakan sebuah kehangatan yang luar biasa. Amerika, Alor, kemarin juga ada yang dari Papua, begitu ada yang Surabaya, yang benar-benar dipersatukan dalam kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sedikit mereview kemarin kita telah belajar tentang sebentar. Kemarin kita telah belajar tentang kanonisasi Bapak Ibu, dan begitu banyak pertanyaan yang menjadi PR begitu. Apakah ada kanonisasi di luar PL? Ternyata ada. Kalau Bapak Ibu masih ingat di Minggu Prapaskah kemarin ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, orang Samaria sendiri juga punya kanon sendiri, yaitu kitab Musa. Tetapi mereka tidak seperti Tenah yang kita pelajari, karena memang orang Samaria sendiri adalah orang yang hidup bercampur di masa pembuangan, jadi mereka hanya punya kitab Musa. Itu pun kemudian dalam perkembangannya sangat berbeda dengan kitab Musa dari Tauratnya orang Yahudi, karena memang di kitab Tauratnya orang Samaria ditemukan beberapa ayat yang mau mengatakan bahwa orang bangsa umat Tuhan itu harus mengabdi di Gunung Gerizim, padahal kan tidak lagi. Dan maka ada satu ayat yang bahwa nanti ada saatnya tidak lagi menyembah di Yerusalem ataupun di Gerizim. Ataukah ada kanon yang di luar Kristen ataupun artinya mirip? Kemarin saya menyampaikan di saat kita menyusun kanon memang ada sebuah kanon yang disusun lebih dulu, tetapi bagi aliran sesat yang namanya kanon Marcion begitu. Nah, kalaupun sekarang yang mirip-mirip Kristen tetapi kanonnya lalu ditambah-tambah, kita pun bisa menemukan. Contohnya adalah pada gereja orang-orang suci zaman akhir atau yang sering disebut dengan gereja Mormon, sekalipun mereka punya Alkitab tetapi mereka masih ditambah The Book of Mormon atau kitab Mormon. Ataupun orang-orang saksi Yehova itu walaupun kanonnya kelihatannya sama-sama Alkitab tetapi mereka menerjemahkan sendiri. Jadi mereka punya terjemahan versi Alkitab sendiri walaupun juga dengan kitab kita, tapi diterjemahkan dengan terjemahan dunia baru atau New World Translation. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengilhaman Alkitab. Pengilhaman Alkitab. Mari kita mulai materi kita hari ini. Nah, Alkitab dalam bahasa lain memang disebut dengan Bible bahasa Inggrisnya, bahkan lebih tepatnya Holy Bible. Kata Bible ini memang serapan atau berasal dari bahasa Yunani biblos, yang artinya the book begitu, atau yang artinya kitab. Seperti kata Quran itu artinya bacaan lalu jadi Al-Quran. Lah Alkitab ini adalah kitab dari segala kitab, maka disebut Holy Bible. Nah, dalam proses pembuatannya, proses pengilhaman kemarin, kanonisasi kita kemarin sudah belajar bagaimana tersusun, tetapi dalam proses pembuatannya memang Alkitab ini ditulis dengan banyak materi, yaitu di kulit hewan. Di atas kulit hewan ini yang kemudian disebut perkamen, bentuknya lebih kuat dan kadang lebih awet. Sedangkan juga ada yang melalui kulit tumbuhan yang namanya papirus, yang kemudian dijahit dan dalam bentuk gulungan, seperti video awal kita pernah melihat di materi yang kemarin. Bapak Ibu bisa melihat di gambar samping. Jadi materi penulisan dulu itu berawal dari tanah liat atau clay. Mungkin enak karena empuk tinggal ditulis, tetapi persoalannya tebal. Nah, karena kebutuhan budaya, kesadaran literasi, tulisan itu sudah hadir, maka membutuhkan media yang tipis, sekaligus kuat dan awet, lalu digunakan papirus yang semacam dari serat tumbuhan, atau parchment itu adalah perkamen dari kulit binatang. Persoalannya sekarang, Bapak Ibu, jika Alkitab adalah kumpulan dari biblos-biblos atau dokumen-dokumen,
Artinya tulisan-tulisan yang telah terjadi itu kemudian dikumpulkan, diredaksi, dikanonisasi kemarin dengan proses yang alamiah. Lalu mengapa kok disebut kitab suci? Kalau kita berbicara suci kan ini berbicara sesuatu yang khusus, bahkan sesuatu yang kudus. Kalau akhirnya dikumpulkan, bahkan disebut Holy Bible, Alkitab, kitab suci, lah sucinya itu di mana? Apakah yang suci itu ukurannya karena yang nulis itu orang-orang suci? Atau justru malah karena tulisannya itu yang suci? Misalnya dengan membaca tulisan itu akan memiliki makna magis misalnya. Atau prosesnya itu yang suci, misalnya turun dari langit begitu. Atau hasilnya dalam arti bukunya itu yang suci, karena akhirnya buku ini memiliki kuasa atau memiliki sesuatu dampak yang begitu besar. Kenapa kemudian kok bisa disebut sebagai kitab suci? Di mana makna sucinya? Nah, makna dari kata suci, khusus dalam Alkitab, ini bukan karena tulisan memiliki daya magis tertentu. Kita tidak berbicara tulisannya, tidak bicara materinya. Tetapi kalau kita menyebut sebagai suci, kitab suci, Holy Bible, Alkitab, adalah Tuhan yang memberikan ilham bagi penulis Alkitab, itulah yang suci. Sucinya bukan terletak sekali lagi pada bukunya, tapi pada Allahnya. Melalui apa? Ilham yang diberikan Tuhan, itulah yang menjadi dokumen itu sebagai tulisan yang suci. Jadi kesuciannya berasal dari Allah. Saya pakai gambar di atas, jadi mungkin sempat viral ada hewan yang tidak mau menginjak kitab suci, atau ada kehebohan ketika terjadi kebakaran, lalu kemudian tidak terbakar, tapi makna suci itu bukan pada materinya, bahkan juga bukan pada tulisannya. Sifat suci adalah pada sumbernya yang berasal dari ilham dari Allah yang hidup, bukan dari sarana atau materi atau alat yang mati. Itu yang dianggap suci. Nah, Bapak Ibu, memang dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang menarik bahwa tulisan-tulisan ini kita katakan suci karena Alkitab sendiri mengatakan diilhamkan oleh Allah. Apa maksud kata diilhamkan? Nah, kalau kita belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilham ini artinya petunjuk Tuhan yang timbul dalam hati. Inspirasi yang mendorong hati. Maka definisi yang lain adalah pikiran yang timbul dari hati atau bisikan yang timbul dari hati. Bahkan juga bisa diterjemahkan kata ilham, sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, menulis lagu, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkata ilham, yang didorong itu manusianya. Tidak langsung, tetapi manusia itu dari hatinya mendapat petunjuk Tuhan, pikiran dan bisikan hati, pikiran dan hatinya mendapat pikiran dari Tuhan, dan terdorong untuk melakukan. Itu ilham. Beda dengan kata wahyu. Kalau kata wahyu, ini benar-benar petunjuk dari Allah yang diturunkan. Maka penerimanya sering disebut nabi, penerimanya bisa disebut rasul, medianya bisa dalam bentuk penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya memasang gambar ini untuk mengingatkan proses Rasul Yohanes yang ada di Pulau Patmos, lalu dilukiskan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos? Bahwa di sanalah ia kemudian mendapat penglihatan, lalu ia menuliskan, maka kitab terakhir itu disebut kitab Wahyu
Allah kepada Yohanes. Itu sifatnya wahyu. Tetapi tadi dikatakan ilham. Beda dengan wahyu. Nah, lagi dengan demikian mari kita diskusi dulu. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 kita ulangi dengan lebih lengkap. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, sekarang apa yang saudara pahami dengan ayat ini? Singkat saja, langsung saja. Apa yang dimaksud kalau tulisan-tulisan, kitab-kitab atau Alkitab, kitab suci, itu dikatakan diilhamkan. Nah, kemudian bahkan ditanyakan kalau ilham itu yang mendorong manusia, bagaimana orang dapat membedakan antara ilham Allah dan ilham diri sendiri? Antara ilham Tuhan dan ilham yang bukan dari Tuhan. Ada yang pengen sharing dulu kepada sebelum kita menerangi pengalaman kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Kira-kira apa yang dimaksud dengan kata ilham, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini? Tulisan ini tidak benar ditulis manusia, tapi diilhamkan, artinya ada peran Allah yang kemudian mendorong manusia untuk menulisnya. Dan jelas fungsinya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara, apa makna ilham? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau berusaha menjawab atau perlu saya tunjuk? Monggo Bu Indra Rudianto. Baik Pak Yosef, mungkin menurut saya ilham itu adalah peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan Allah yang untuk manusia untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya. Jadi Allah menyatakan ketetapan-ketetapannya kepada manusia untuk dijadikan pedoman. Terima kasih. Baik. Ibu mau berusaha menjawab juga yang lain? Terus bagaimana supaya kita bisa membedakan mana ilham Allah dan mana yang bukan dari Allah? Mungkin kalau untuk ilham dari Allah, tentunya hal yang berisi tentang kebaikan. Kalau bukan dari Allah, mungkin kebaikan, tapi itu semua harus ada pembuktian. Iya, betul. Baik. Baik, Pak Waluyo silahkan. Kalau kersa paring angsulan, monggo. Menurut saya ilham itu ya memang dorongan dari Tuhan yang lahir dalam hati kita, dan hati orang yang oleh Tuhan diilhamkan untuk menulis Alkitab itu, sehingga bedanya dengan dorongan manusia itu, manusia itu ya hanya keinginan individu, tapi kalau yang ilham dari Allah itu sebelum itu dilandasi dengan doa, dengan ketekunan untuk beribadah dan sebagainya. Itu aja yang bisa saya. Terima kasih. Jadi dengan berbicara ilham, kita mau tidak mau memang berbicara Allah. Allah yang punya gagasan. Allah yang punya inisiatif, walaupun Allah memakai manusia. Nah, saya suka dan saya senang sekali jawaban dari Bapak Ibu. Bagaimana membedakan ilham? Sesuatu yang bersumber dari Allah itu mesti sifatnya baik dan benar. Nah, saudara, keajaiban Alkitab tidak selalu bentuknya adikodrati atau ajaib. Tapi bagi saya, menunjukkan ini ilham Allah, karena bayangkan, kita sudah belajar kanonisasi yang ditulis begitu panjang, dengan latar belakang masing-masing sejarah yang berbeda, dengan situasi pergumulan yang berbeda, tetapi dengan satu berita yang sama, yaitu keselamatan dari Allah. Yang mau saya katakan, kalau benar-benar dari Allah, sifat kebenaran itu universal dan begitu panjang, tidak berubah. Contoh sederhananya, mumpung ada guru matematika saya di sini, yaitu contoh matematika sajalah. 1 tambah 1 itu 2.
Dan sebuah kebenaran seperti 1 tambah 1 itu 2. Mau dihitung kemarin hasilnya 2, dihitung sekarang juga 2, dihitung besok juga 2, dihitung di Wirobrajan juga 2, dihitung di Kejayan juga 2. Berarti ini universal. Nah, Alkitab pun mengandung kebenaran. Ketika dikumpulkan dan ditulis semua menceritakan karya keselamatan Allah yang sama. Nah, karena itu kita sekarang mulai masuk pada pemahaman firman. Jadi kata diilhamkan berasal dari bahasa Yunani theophenautos. Kita pernah dengar jelas kata theo ini mesti artinya Allah, pneuma itu roh. Maka secara harfiah kata diilhamkan theophenautos itu berarti dihembus oleh Allah. Diberi nafas oleh Allah. Jadi Allah yang bekerja, menghembuskan melalui manusia. Maka kalau ada ungkapan tulisan yang diilhamkan, berarti tulisan itu kedalamannya ada hembusan atau tiupan nafas dari roh Allah. Di sini maka kita memahami Tuhanlah berarti yang tetap berfirman. Bukan manusia. Sebab hembusannya, kekuatan, dayanya itu dari Allah. Dan kalau Tuhan yang berfirman, berarti gagasannya, pikirannya, otoritasnya, beritanya, itu adalah dari Allah itu sendiri. Manusia yang kemudian disebut baik nabi, rasul, utusan, atau yang lainnya, itu hanya berkata-kata dan menulis. Karena diilhamkan berarti dihembus atau didorong oleh kuasa Roh Kudus. Kita sudah sepakat, oh ilham berarti jelas kuasa Allah, otoritas Allah, gagasan Allah, tapi memakai manusia. Nah, persoalan teologisnya sekarang pertanyaannya, karena jelas ada unsur ilahinya, tapi ada unsur manusiawinya, bagaimana kerjasama antara Roh Kudus yang ilahi dengan manusia yang menulis sampai terwujudnya tulisan, itu bagaimana kerjanya? Bagaimana cara kerja Roh Kudus supaya dia memberi ilham bagi manusia? Dan lalu bagaimana seharusnya cara kerja dan sikap manusia di dalam menerima pengilhaman Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau saya harus mengisahkan di sini. Tidak ada teori tunggal. Menjawab masalah hubungan antara kerja Roh Kudus yaitu ilahi dan manusia yang manusiawi di dalam terbentuknya tulisan, ini kita akan diperhadapkan dengan teori pengilhaman Alkitab. Tidak hanya satu. Mari kita pahami satu demi satu. Ada sekurang-kurangnya 5 teori. Paling dikit ada yang sampai dikembangkan 9, 12, tapi cukup kita pakai yang 5 saja. Ini pojok ada angka 1. Disebut dengan teori pengilhaman langsung. Teori ini menyatakan bahwa Alkitab ditulis secara langsung dari surga atau dari langit dalam bentuk lengkap seperti yang kita miliki saat ini. Jadi yang buat, yang nulis, yang bikin itu adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri yang menuliskan kitab itu. Tugas manusia adalah menerima tulisan-tulisan dari Allah dalam bentuk lengkap. Jadi ini mungkin lebih tepatnya apa ya? Yes, pokoknya itu sudah barang jadi, lalu diturunkan dan manusia sifatnya tinggal menerima. Maka namanya pengilhaman langsung. Bapak Ibu, saya mau mengutip karena Bapak Ibu kalau melihat gambar itu kan ceritanya ketika Musa menerima 10 perintah Allah. Ada yang menarik yang ditulis di Keluaran 31 ayat 18. Bayangkan kalimatnya begini. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bayangkan ini kan berarti gambarannya loh batu ini. Bapak Ibu kalau loh batu itu bahasa Inggrisnya tablet loh ya, tapi jangan bayangkan tablet minum atau juga tablet alat tulis ya.
ya yang kayak gadget itu, tapi memang namanya juga tablet begitu. Nah, ditulis oleh jari Allah. Seakan-akan seperti itu teori pengilhaman langsung. Walaupun saya juga mau menyampaikan, oh Pak, berarti Musa itu kalau menerima ditulis jari Allah, berarti Musa sudah terima jadi. Ini mau menggambarkan pengilhaman langsung saja, tetapi para penafsir tidak sepakat karena kita tahu bahwa Allah itu roh. Jelas berarti dia tidak punya tangan, dan jelas juga dia tidak punya jari. Maka tidak lalu secara harfiah tangannya Tuhan atau jarinya itu nulis. Kita perlu pahami bahwa di dalam penulisan bahasa Alkitab pun ada yang namanya antropoformisme atau penulisan bentuk-bentuk gaya manusia. Kalau Tuhan mendengar, ya, tapi bukan berarti Tuhan punya telinga. Walaupun kalau kita nggak punya telinga tuli, tapi bukan berarti Tuhan punya telinga kan. Lalu Tuhan melihat, ya, tapi bukan berarti Tuhan punya mata. Gitu. Kalau Tuhan pun dikatakan menyesal, iya, tapi sebagai bentuk antropofismenya itu tidak semata-mata lalu Allah menjadi persis dengan manusia. Karena kan kalau kita menyesal, gambaran bahwa kita belum tahu ternyata seperti ini, kita menyesal. Tapi kalau hakikat Allah adalah maha tahu. Tetapi dengan gambaran ini, teori pengilhaman langsung ini tulisannya sudah jadi. Manusia tinggal menerima. Itu teori pertama. Teori kedua, lanjut. Ini namanya teori pengilhaman. Sebentar. Teori pengilhaman mekanis. Jadi ada ilham tapi ada kata mekanisme, mesin. Jadi firman Tuhan kali ini tidak jadi tapi diwahyukan. Tidak secara lengkap terkadang sekaligus seperti buku, tetapi sedikit demi sedikit. Manusia yang menerima wahyunya hanya berfungsi sebagai mekanik atau mesin yang menuliskan tulisan-tulisan dari Allah. Jadi ini gambarannya seperti mesin ketik tapi dalam bentuk manusia. Allah membisikkan kata demi kata, manusia menuangkan bisikan-bisikan itu dalam bentuk tulisan-tulisan. Jadi bisa digambarkan teori ini, penulis Alkitab berfungsi seperti sekretaris yang hanya menuliskan apa yang didiktekan oleh Allah. Jadi di sini didorong oleh Allah, tapi yang nulis manusia. Tidak langsung dalam barang jadi seperti pengilhaman langsung. Maka disebut mekanis karena manusia seperti sekretaris. Kita pindah kepada teori yang ketiga. Ini juga pengilhaman tetapi tidak disebut mekanis, melainkan pasif atau negatif. Pandangan ini menunjukkan para penulis Alkitab ini dijaga oleh Roh Kudus agar dalam penulisan jangan sampai tersesat. Jadi Roh Kudus bekerja di hati orang ini lalu menjaga. Dalam teori ini yang diilhami adalah penulisnya. Mereka dibantu Roh Kudus sehingga apa yang diucapkan oleh Tuhan tercatat sesuai kehendak Tuhan sendiri. Maka sekarang kalau tadi seperti sekretaris yang didikte, ini Roh Kudus seperti guru atau orang tua yang sedang membimbing anak belajar untuk menulis pelan-pelan. Tetapi unsur manusianya tentu jauh lebih kuat daripada unsur dari pengilhaman mekanis yang manusianya seperti mesin ketik. Neng dituntun, ada bagian pengalaman manusia tapi dituntun. Nah, teori keempat, ini pengilhaman dinamis. Teori ini mengungkapkan bahwa pada saat penulisan Alkitab, isi hati setiap penulis penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga dengan kecakapan atau kemampuan oleh karena Roh Kudus, dia dapat mengerjakan tulisan-tulisan ilahi. Kedekatan penulis dengan Tuhan maka menentukan kewibawaan tulisan. Jika penulis memiliki kedekatan yang kuat dengan Tuhan, tulisan-tulisan ini pasti berkuasa, tulisan ini semakin dapat dipercaya. Itulah mengapa tulisan para rasul lebih dianggap dipercaya dibanding dengan tulisan-tulisan para murid-murid rasul atau tulisan-tulisan orang setelah zaman para rasul. Kenapa? Karena rasul ini dianggap secara pengilhaman dinamis, dia dekat dengan peristiwa Yesus Kristus itu sendiri. Maka disebut pengilhaman dinamis.
Nah, sekarang teori yang terakhir, yang kelima. Tidak berkata dinamis karena hanya kedekatan, tidak dikatakan negatif karena hanya sebagai anak yang dibimbing apalagi mekanis. Tetapi kelima justru mengatakan ada unsur kehidupan, yaitu teori pengilhaman organis. Jadi teori ini mengatakan inspirasi Allah, benar yang mendorong Allah, disampaikan kepada manusia sebagaimana ia ada dalam hidup kesehariannya. Berarti itu mendorong juga di dalam kemanusiaan dan kehidupan sehari-hari. Apa yang membedakan kalau yang lain tadi ibarat ruang kosong. Tidak ada konteks, tidak ada ruang dan waktu, yang ada manusia, dibisik, dituntun dengan aneka varian perannya, tetapi itu Allah mendorong. Kali ini kita membicarakan juga yang didorong ini punya ruang dan waktu, punya kehidupan keseharian. Jadi perhatikan, karakter individu, tingkat kedalaman iman, pengetahuan umumnya, kebiasaannya, tradisi atau budaya masyarakatnya, mau tidak mau ikut masuk. Konteks penulis itu turut mempengaruhi dan juga tersirat dalam berita yang disampaikan Allah. Bapak Ibu, kira-kira saya menampilkan gambar apa ini? Kok ada 4 orang? Saya menampilkan ini gambaran dari 4 penulis Injil. Semua bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi jelas Matius berbicara Yesus bagi orang Yahudi. Maka dia benar-benar mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Lukas ini tidak terlalu karena dia membicarakan Yesus justru bagi orang-orang non-Yahudi. Markus itu jauh lebih tua lagi. Masing-masing punya konteksnya, walaupun membicarakan Yesus yang sama. Tetapi dengan konteks ini, mereka membicarakan tentang pengalaman mereka tentang Yesus. Nah, jadi menurut teori ini, Alkitab fungsinya bukan sekedar bebas ruang dan waktu, tetapi justru ada pengalaman kesaksian dari sang penulisnya. Ia mau menunjukkan tentang karya penyelamatan Allah yang bahkan menjadi sambung, menjadi sebuah rangkaian, menjadi sebuah perjalanan sejak zaman perjanjian lama. Mereka mau menulis tentang bahwa kisah keselamatan yang telah diperbuat Allah oleh perjanjian lama masih terus berlanjut oleh para penulis-penulis ini. Jadi manusia yang hidup pada zaman ini pun ketika kita membaca, kita mendapat kepastian tentang firman Allah, bahwa Allah pun berkenan menyelamatkan umatnya. Disinilah keunikan dan konteks dari para penulis Alkitab, kita terima dan kita hargai. Ada bentuk puisi, ada bentuk nasihat, ada bentuk nubuat, ada bentuk kitab wahyu yang namanya apokaliptik, dan lain sebagainya. Karena itu semua dengan gaya bahasa penulisan dari masing-masing menjadi satu bagian dari karya penyelamatan Allah. Maka, saudara, Bapak, Ibu, harus kita akui dengan adanya masing-masing konteks dari para penulisnya, proses dan metode penafsiran sangat penting dan menentukan dalam pemaknaan firman Tuhan tersebut. Nah, ini masih gambar 4 penulis Injil, Bapak Ibu, sedikit intermezzo saja. Kita mengenal Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak Ibu tahu nggak kemudian masing-masing Injil ini kemudian dipahami karena ini penggenapan Sang Mesias. Dan kalau Bapak Ibu membaca yang di bawah itu tertulis di kitab Wahyu, demikian juga ditulis di kitab Yesaya, begitu. Maaf, ini masalahnya tulisannya agak tertutup ya. Oh, Yeskiel 1 ayat 1 ayat 21. Di situ itu memang dikatakan di ayat tersebut, aku melihat 4 makhluk. Ada makhluk dalam wujud manusia, ada makhluk dalam wujud singa, ada makhluk dalam bentuk anak lembu, dan ada makhluk dalam bentuk raja wali. Nah, karena ini penulisnya juga menghayati dan didorong bahwa ini gambaran 4 makhluk ini mau menyatakan gambaran Mesias,
Ini kemudian dijadikan 4 Injil dan diulangi lagi nanti ditulis Wahyu 4. Ya, sedikit intermezzo. Jadi Matius itu mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah karena memang mau menunjukkan dia adalah sang anak Daud. Maka Injil Matius menjadi sebuah lambang anak manusia. Bapak Ibu bisa melihat lambang anak manusia di sini. Markus begitu, dimulai dari ada suara berseru-seru di padang gurun. Ini berarti suara padang gurun itu suara singa. Tapi singa yang bersayap mau menunjukkan singa yang kudus, singa yang ilahi. Berita pertobatan dan keselamatan, itu kemudian makhluk yang digambarkan di Yeskiel, itu dinyatakan dengan Injil Markus. Lukas itu menceritakan Yesus Kristus adalah anak Allah yang dikurbankan. Seperti lembu, maka ada gambar lembu di sini, yaitu lembu bersayap. Sedangkan satu makhluk lagi yang namanya Raja Wali, itu menjadi lambang dari penulis Yohanes. Yohanes memang beda dengan Matius, Markus, Lukas, yang tiganya ini namanya Injil sinoptik. Sin itu sama, optik itu melihat. Mereka melihat dari sudut pandang yang Yesus dari sudut pandang yang sama, walaupun dengan pengalaman masing-masing. Tetapi kan Anda lebih menemukan yang berbeda dari kitab Injil Yohanes, yang sangat keilahiannya. Seakan-akan Yohanes itu mau melanjutkan kitab Kejadian. Kejadian kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes kemudian langsung melanjutkan, pada mulanya adalah firman. Dia tidak tertarik menceritakan kemanusiaan Yesus, tapi keilahian Yesus dulu, yaitu sang firman yang menjadi manusia. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat, maka pelayanan Yesus pun langsung dimulai dengan kisah dari pernikahan di Kana di Yohanes 2 begitu. Nah, maka sekali lagi yang ingin saya tekankan Bapak Ibu Saudara, dengan kita memahami keanekaragaman penulis, proses dan metode penafsiran menentukan pemaknaan firman Tuhan. Ya memang butuh, tidak berarti jadi elit, tapi ya kita butuh menafsir. Bahkan dulu ada yang namanya tafsir alegoris Bapak Ibu. Yang semua itu mau dimaknakan bahwa semua itu simbol. Kita kan pernah mendengar kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Terkadang secara teks sudah jelas, lalu siapakah sesamaku manusia? Itu kan pertanyaannya, lalu Yesus menjawab dengan perumpamaan ini. Tetapi kalau alegoris itu menafsirkan jadi lebih berbeda lagi. Misalnya misalnya karena ini sebagai ilham Allah, lalu mengatakan, orang yang sedang turun, yang menjadi korban itu gambaran manusia. Perampoknya itu iblis misalnya. Karena kemudian manusia jatuh dalam dosa, seperti jatuh di tangan penyamun dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Lalu lewatlah imam, ini mau menunjukkan bahwa umat Israel, tapi gagal. Lalu lewatlah Lewi, ini mau menunjukkan hukum Taurat, tetap juga gagal. Sampai lalu datanglah orang Samaria yang baik hati, misalnya. Ini alegoris loh ya. Alegoris itu berarti orang Samaria yang baik hati yang menyelamatkan itu siapa? Yesus Kristus. Naik keledai, kadang kan begitu ceritanya. Keledainya kakinya berapa? 4. Oh itu berarti 4 Injil misalnya. Ya namanya juga alegoris ya. Kita kalau dengar agak ketawa-ketawa sekarang. Tetapi alegoris seperti itu. Bahkan ketika diserahkan di penginapan, lalu orang Samaria ini meninggalkan 2 dinar begitu untuk merawat. Apa 2 dinar? Oh ini berarti 2 sakramen misalnya. Itu bentuk-bentuk alegoris ketika menafsir Alkitab kalau memang memandangnya sebagai wahyu Tuhan yang ilahi. Lalu kemudian bisa menafsirkan secara alegoris. Nah sekarang kita telah belajar 5. Saya mau mengatakan dalam bentuk pandangan-pandangan isme-ismenya, paling tidak ada 3, saya katakan di sini dalam bentuk ekstrim ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan tengah lah. Yang sangat kanan namanya fundamentalisme. Alkitab, ya kita tahu bahwa semua Alkitab kita sebut sebagai adalah firman Allah. Tetapi kalau fundamentalisme, Alkitab adalah firman Allah, ini memang mau menunjukkan bahwa murni penulisnya itu memang dipenuhi dengan Roh Kudus, didikte dengan Roh Kudus, sehingga tidak mungkin lagi salah karena orangnya dituntun seperti mesin ketik dan yang menggerakkan adalah Allah. Itu yang namanya fundamentalisme. Jadi manusianya hanya sebagai alat tok, tetapi inspirasinya adalah Allah.
Liberalisme mengatakan begini saja, Alkitab ini isinya firman Allah. Agak liberal, jadi yang penting itu sejarahnya. Sehingga sebagai bentuk liberalisme terkadang sesuatu yang tidak masuk akal ini perlu dipertanyakan. Salah satu yang terkenal liberal adalah Bultmann yang mengatakan demitologisasi, di mana mitos-mitos Alkitab itu perlu dibersihkan sehingga tersisa berita yang murni. Kalau perlu dikritisi, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, kisah 5 roti dan 2 ikan sebenarnya bukan mukjizat. Tetapi karena Yesus menunjukkan 5 roti dan 2 ikan, lalu semua orang mengeluarkan bekalnya, lalu semua saling berbagi. Itu juga salah satu bentuk liberalisme. Mungkin juga mau menunjukkan ya tetap ada beritanya, tetapi dengan makna yang tidak lagi percaya dengan mitos-mitos. Itu makanya disebut Alkitab berisinya firman Allah. Nah, neo-ortodoksi ini agak tengah, dan mungkin ini yang saya lebih sesuai. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Alkitab menjadi firman Allah. Apa artinya Alkitab menjadi firman Allah? Seperti organis, Alkitab tidak bisa dilepaskan maknanya. Penulisnya itu mau bersaksi. Penulisnya itu mau menunjukkan melalui dorongan tentang sejarah keselamatan oleh Allah yang melibatkan manusia. Jadi kesaksian ini, Alkitab adalah kesaksian melalui Roh Kudus yang mendorong dan yang menulis manusia tentang apa yang diperbuat Allah. Maka saya harus mengatakan Alkitab itu fokusnya itu Allah, bukan pada catatannya. Kenapa? Begini Bapak Ibu ya, karena bisa jadi salah kaprah. Kalau nggak fokusnya Allah seakan-akan ini wahyu, lalu kita harus mengatakan Alkitab harus dengan kata sucinya, seakan-akan menjadi Alkitab harus ilmu sejarah. Berisi penjelasan pengetahuan sejarah dunia. Bahwa sejarah dunia ini yang paling lengkap, yang paling historis, yang paling betul itu adalah Alkitab. Loh, saya sepakat, tapi Alkitab tidak ditulis untuk menjadi ilmu pengetahuan sejarah. Lawang Indonesia nggak diceritakan kok. Mungkin Bapak Ibu malah saking supaya Indonesia itu bagian dari karya keselamatan Allah, Bapak Ibu cari, wah Pak Pendeta, saya menemukan Indonesia di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, betul. Kalau kita buka Alkitab, bahkan di halaman pertama, kita temukan Indonesia di Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia, misalnya begitu. Berarti Alkitab itu ada Indonesia itu ada di dalam Alkitab begitu. Tidak, saya harus mengatakan, ini bersifat kesaksian. Bukan ilmu sejarah. Lebih-lebih juga Alkitab, sekali lagi loh, saya akan mengatakan, berbicara tentang siapa Allah. Bukan berbicara tentang bagaimana. Sehingga Alkitab bukan ilmu pengetahuan, seakan-akan Alkitab berisi penjelasan ilmiah dan asal-muasal kehidupan. Ini maka kemudian seakan-akan manusia harus berbentur. Kamu pilih percaya dunia diciptakan 7 hari, atau kita percaya bahwa dunia memang terjadi dengan sebuah proses. Atau 7 hari. Nah, 7 hari berarti seminggu loh. Karena ini berpegang secara harfiah dan menganggap Alkitab sebagai kitab ilmu pengetahuan. Justru karena inilah sebenarnya sejarah gereja pernah menjadi sangat menyedihkan. Kita ingat ya Galileo yang mengatakan pusatnya adalah matahari bukan bumi. Dia diminta untuk menyangkali. Bahkan dia kemudian dihukum mati. Karena Alkitab dibenturkan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan kamu pilih beriman atau berilmu, seakan-akan iman dan ilmu itu berbenturan. Saya sangat menghayati sama sekali tidak berbenturan. Bahkan saling menyempurnai. Karena baik Alkitab atau firman dan ilmu pengetahuan atau hikmat, dua-duanya sumbernya jadi dari Allah. Jadi konyol kalau sumbernya sama, hasilnya bertentangan. Itu berarti yang salah bukan sumbernya, tapi cara menafsirnya yang salah. Nah, yang salah yang ketiga adalah ilmu ramalan. Ini karena diterima sebagai sebuah wahyu, maka kita melihatnya ramalan peristiwa yang akan datang. Kadang lalu jadi heboh, Alkitab sudah menubuatkan COVID-19 misalnya begitu. Sampai kalau perlu dipolitisir, kata kitab wahyu nanti presiden 2024 siapa begitu, sampai dipolitisir segala. Itu kan malah jadi bahaya.
Benar, wahyu adalah apokaliptik, tapi ini pun tidak lalu serta-merta kita terjemahkan sebagai ramalan-ramalan yang akan terjadi. Jadi, perhatikan bagian penutup akhir itu. Alkitab sebagai kesaksian. Berarti dia mau memberitakan. Bukan tentang apa dan bagaimana. Apa dan bagaimana itu sejarah, itu pengetahuan. Tetapi melainkan siapa dari segala sesuatu yang terjadi. Siapa yang memulihkan peristiwa kehidupan dunia. Yaitu karya keselamatan Allah. Itu beritanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka sekarang saatnya kita diskusi nih. Kita akan memaknai pengalaman dan memperbarui hidup. Saya kembali mengutip dari materi yang kemarin, Lukas 4 ayat 1-3 saja, ketika dalam satu perikop judulnya pendahuluan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kita bisa diskusi, apa yang saudara pahami tentang saksi mata? Kita bisa diskusi dengan yang saya warnai merah, apa yang dimaksud aku mengambil keputusan untuk membukukannya? Di sini kita melihat benar-benar ada peran manusia yang dipakai oleh Allah. Yang harus memperhatikan juga konteks ruang dan juga konteks waktu. Silakan kita diskusi. Dan juga kita akan memaknai pengalaman. Setelah mendengar uraian tentang teori-teori pengilhaman Alkitab, menurut Bapak Ibu Saudara, mana teori pengilhaman yang menurut Bapak Ibu Saudara ini yang paling tepat? Antara 1-5 itu tadi. Apakah saudara setuju dengan teori pengilhaman organis yang mestinya harus kita terima, atau Bapak Ibu malah punya teori yang lain, begitu, sampaikan pendapat saudara. Misalnya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, walaupun ini bukan tradisi GKI, kita, GKJ yang dalam arti Calvinis dan Protestan ya, yang mau melihat Alkitab karena sebagai satu bentuk wahyu, apalagi diawali dari Kejadian itu ceritanya penciptaan, lalu diakhiri dari kitab Wahyu yang seakan-akan gambaran akhir zaman, lalu seakan-akan membaca Alkitab Kejadian dan Wahyu itu adalah susunan kronologis. Setelah ada susunan kronologis lalu dibagi babak-babak. Ada namanya babak kejatuhan dalam dosa, lalu Yesus itu babak anugerah, dan babak-babak yang lain. Jadi ada 7, itu namanya dispensasionalisme. Nah, menurut ini maka Alkitab nanti akan menunjukkan sebuah babak akhir. Salah satu bentuk dispensasionalisme ini maka teorinya tanda-tanda akhir zaman adalah pemulihan Israel. Maka aliran dispensasionalisme ini sangat peduli dengan pembangunan Bait Allah kedua. Kisah-kisah tanda tentang lembu merah, isu-isu tentang akhir zaman, itu seakan-akan dianggap sebagai penggenapan. Jadi berdirinya negara Israel itu dianggap sangat alkitabiah karena mau menunjukkan tentang akhir zaman. Misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah kita berdiskusi apa tekad saudara, setelah memahami teori pengilhaman Alkitab secara organik, apa yang saudara lakukan untuk meyakinkan rekan saudara yang masih punya anggapan mungkin Alkitab adalah buku dari surga yang turun secara langsung begitu. Bagaimana? Tapi Bapak Ibu Saudara, menurut saya justru karena Alkitab mau menceritakan kesaksian tentang Allah, maka berita tentang Allah ini benar-benar tidak hanya kita terima tapi kita kenal. Itulah mengapa orang yang didorong oleh Roh Kudus, kita pun juga membacanya memerlukan pertolongan Roh Kudus. Saya tidak lalu mengatakan setiap orang yang membaca kitab suci baru baca pada mulanya adalah firman celing lalu jadi Kristen. Ya enggak serta-merta demikian. Membaca firman Tuhan pun butuh pertolongan Roh Kudus. Tetapi justru disinilah Alkitab berkuasa. Kuasanya menurut saya, sucinya sekali lagi bukan pada materi.
Tetapi ketika kita, oleh karena juga pertolongan Roh Kudus, ketika membacanya, hidup kita itu diubah. Maka yang lebih penting bagi saya membaca Alkitab bukan sekedar menambah pengetahuan. Ya jelas kita butuh pengetahuan, tetapi pengetahuan yang memperbarui kehidupan. Kalau hanya sekedar tahu tapi hidup tidak berubah, percuma. Karena Alkitab ditulis menurut saya dan disaksikan tentang karya penyelamatan Allah supaya kita percaya dan supaya hidup kita benar-benar diubah oleh setiap tulisan dan berita di dalamnya. Itu fungsi Alkitab. Bukan sekedar tulisan atau materi yang dianggap suci atau magis. Kira-kira sampai di sini dulu. Saya kembalikan kembali kepada pembawa acara. Monggo. Ibu Neni, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yosef. Bapak Ibu, kita punya waktu sekitar 15 menit. Kita bisa pergunakan untuk barangkali ada pertanyaan, ada komentar, atau masukan seperti itu. Dipersilahkan sebelum kita masuk ke breakout room. Monggo, bisa open mic atau memberi raise hand seperti itu. Ya, saya Bu. Baik, kita Ya, catat tadi dulu Silahkan pertama Bapak Pak Ibu, Bambang. kalau Ada lagi pertanyaan. Pak Bambang? Bisa Selain dari Pak materi, Bambang bisa tidak. menyusul? Karena kan kadang kita juga, monggo Pak Bambang. Ya, Nggih, ini monggo sudah Pak Bambang. disampaikan teori-teori pengilhaman Alkitab ya. Ada 4 atau 5 tadi. Kita punya 5. PL dan PB dan masing-masing mempunyai bagian-bagian yang berbeda. Nah, menurut Pendeta Yosef, teori manakah yang mendominasi PLPB, PL dan PB, atau bagian PLPB yang manakah yang itu ditunjukkan oleh teori yang Bapak tadi sampaikan? Terima kasih. Ya. Kalau kita tidak membelah, tapi malah kita sudah melihat bahwa terjadinya Alkitab dengan disusun dan bahkan kita sudah kemarin dikatakan ini kanon menjadi standar dan pedoman. Ya memang teorinya adalah pengilhaman organis. Organis ya. Karena kita perlu melihat konteks penulisannya. Ya. Tapi di sana tetap ada hikmat. Yang kadang menjadi kesedihan, bukan kesedihan ya keprihatinan lebih tepatnya. Betapa orang itu kemudian menganggap kalau ini lewat proses yang seperti kita pelajari pengilhaman organis, dianggap kurang suci gitu loh. Yeah. Maaf ya, kurang keren. Keren itu mungkin kalau ada cahaya lalu turun dari langit, ciut, misalnya seperti itu. Keren itu seakan-akan lalu kalau saya baca, Bapak langsung kaget, lalu langsung bisa gimana, atau setelah saya baca langsung semaput misalnya dipenuhi roh Allah misalnya. Kadang yang dianggap sucinya itu malah sesuatu yang menurut saya malah saya malah menunjukkan pengilhaman organis bahwa betapa kepenuhan Allah dalam sejarah itu. Begitu. Ya, yang organis ya. Yang organis. Teori organis ya. Makasih. Iya. Terima kasih sama-sama. Dan juga kita malah bisa menemukan lebih kekayaan karena masing-masing punya zaman. Tapi kan tidak lepas konteks. Semua tetap nyambung itu loh. Padahal sulit loh nyambung dari 500 tahun tulisan kalau bukan karya Allah. Maka tadi itu loh yang namanya kebenaran, mau sekarang besok. Dan saya percaya sampai selama-lamanya dan dimanapun kapanpun. Berita itu tidak berubah karena ini kebenaran. Begitu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Monggo selanjutnya apakah masih ada? Ya. Itulah mengapa nggih Bapak Ibu tidak lalu nek loro diwacake ayat sing ngendi ngono kae ya. Kita nggak melihat ayat-ayat dengan kekuatan magis seperti itu, bukan. Orang Kristen tidak melihatnya suci dalam arti magis begitu. Ya walaupun lambang ya boleh ya, walaupun kadang iman, maaf ya ini
nek mati yo do disangoni kitab suci padahal jane yo ora diwaca nggih ngono kae. Ya wis lah, nggo mantep-mantep kayak kitab suci jane yo wis ora diwaca ngono kae. Begitu. Yes, tapi ya nggak apa-apa. Saya tidak terlalu saklek. Kalau gitu berarti nggak boleh ya Pak? Ya, ya kalau itu sebagai simbol ya nggak apa-apa. Tapi kalau Alkitab di rumah satu lalu dipakai untuk jenazah ya mendingan dipakai yang hidup daripada yang mati. Begitu. Iya. Ya, monggo-monggo. Silahkan Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan. Selamat siang, selamat sore Bu. Maaf mau Iya, tanya. monggo Pak Vincent. Pak Yosef, maaf nih, saya pertanyaannya agak nakal kekanak-kanakan nih mungkin ya. Tadi mengenai bahwa pengetahuan dengan Alkitab ya Pak. Saya tuh pernah mendapat pertanyaan, lah kalau Alkitab itu kan Tuhan menciptakan bumi segala isinya kan dalam 7 hari ini Pak. Nah kalau dibandingkan dengan dinosaurus itu kan jutaan tahun itu gimana ya Pak ya, maaf nih saya terus terang kasih. Iya, betul, malah bukan pertanyaan kekanak-kanakan. Ini pertanyaan serius dan justru ketika cara kita memandang pengilhaman Alkitab kalau tidak tepat, ya tadi yang saya katakan orang bahkan harus dibenturkan. Kamu pilih percaya Alkitab diciptakan 7 hari atau mungkin melalui proses seperti dinosaurus. Tetapi ingat, Alkitab, makanya saya mengatakan tadi istilah salah kaprah, Alkitab bukan bermaksud sebagai buku ilmiah. Karena kalau ilmiah itu harus tentang apa dan tentang apa dan bagaimana. Ia berbicara tentang proses. Tapi Alkitab ingin berbicara tentang siapa. Pribadi Allahnya yang mau diberitakan. Nah, maka cara kita membaca kitab Kejadian ini tidak dalam arti dibenturkan dengan dinosaurus. Apa yang unik misalnya kita temukan? Bahwa yang memang diciptakan Allah ini sungguh amat baik. Tidak ada posisi revisi loh, tapi perkembangan. Dimulai dari terang, dimulai kemudian. Jadi kalau revisi misalnya, lalu Tuhan menciptakan manusia. Tapi manusia perlu tempat, lalu Tuhan menciptakan darat. Manusia butuh makan, lalu Tuhan menciptakan tumbuhan. Misalnya kan, ini keliru direvisi-revisi terus. Enggak. Sungguh amat baik dan makin lama makin sempurna. Ini menunjukkan bahwa Allah yang memang pegang kendali. Bahwa dunia tidak terjadi evolusi semata-mata karena kekuatan alam, tetapi jelas karena ada kuasa Allah yang menghidupkan, kuasa Allah yang membentuk, sehingga terjadilah kehidupan. Kalau bahkan kemudian ada yang menjelaskan lalu dipasang-pasangkan begitu, hari pertama pasangannya itu nanti ketiga, hari kedua itu pasangannya yang keempat, hari kelima begitu, ketiga nanti karena berbicara daratan lalu berbicara tentang hewan dan manusia, itu pun pasangan. Jadi makanya kenapa kita perlu membaca konteks penulisnya, karena penulisnya itu juga punya ruang dan waktu, punya karakter tadi yang mempengaruhi. Itulah membuat kita jadi tahu makna dan pesannya. Karena kalau tidak, ya itu tadi. Itu pernah ditanyakan oleh murid katekisasi, Pak. Terus dinosaurus itu hari keberapa? Sampai kemudian pertanyaan lebih nakal. Pak, adakah kehidupan di luar planet? Kalau UFO itu, wah, alien itu diciptakan hari yang keberapa? Tapi kan Alkitab memang bukan ilmu pengetahuan dalam arti seperti itu. Kalaupun berbicara pengetahuan, saya tetap percaya Alkitab juga benar dalam konteks zamannya untuk menceritakan Allah bekerja. Maka sekarang kita pun bisa menerima teori Kopernikus, tidak kembali salah seperti ketika kita membaca Alkitab sebagai ilmu pengetahuan dan kemudian kita menghukum Galileo Galilei. Jadi kalau pertanyaan dinosaurus ya tetap ada. Karena 7 hari bagi saya bukan dalam arti 24 jam. Saya sangat yakin ini semua menunjukkan bahwa Allah telah memproses sungguh amat baik. Nah, maka maaf saya agak panjang ini supaya, lalu kalau gitu bagaimana antara ilmu pengetahuan? Saya mau gambarkan suami istri, Bapak Ibu. Suami istri itu benar-benar berbeda. Nah, pada suatu hari suaminya sebut saja ini agama atau iman begitu, istrinya sebut saja ilmu pengetahuan itu, karena merasa sudah sangat beda terus berantem gitu. Sudah kita cerai saja. Maaf, piye-piye jenenge cerai kuwi ra penak ngono kae.
Jadi sekarang adalah saatnya antara ilmu pengetahuan dan iman atau agama itu sadar bahwa dua-duanya seperti suami istri yang saling membutuhkan. Maka tadi saya mengatakan, untuk proses apa dan bagaimana itu dijawab ilmu pengetahuan. Tapi untuk menjawab tentang siapa itu dijawab oleh agama. Sehingga harusnya agama dan ilmu pengetahuan itu malah membentuk sebuah kebenaran yang utuh atau integral. Itu yang harus kita pahami. Jadi seperti suami istri yang tidak bisa hidup satu sama lain. Iman dan ilmu harus berjalan bersama. Tanpa iman saya kira ilmu menjadi liar, yaitu tanpa etika. Tetapi iman tanpa ilmu pun juga bisa sangat berbahaya. Karena kita tidak lagi berhikmat. Dua-duanya saling membutuhkan. Maka kalau dulu agama itu sebagai merasa sumber ilmu pengetahuan itu lebih tinggi daripada ilmu yang lain, bersama filsafat itu disebut mother of science atau induk dari segala ilmu, sekarang menurut saya kok agama dan ilmu itu benar-benar saling rendah hati, saling berdialog, dan saling berintegrasi. Dan saya yakin justru di sini kita bisa saling melengkapi dan menemukan kebenaran secara utuh. Nah, ini ada chat yang menarik ini. Yang disampaikan Bapak itu ada di buku pelajaran anak saya, Pak. Dipasang-pasang penciptaan harinya, betul. Dan ini juga salah satu penafsiran dan malah menunjukkan bagaimana Allah berkarya. Karena sifat utama dari kejadian adalah creatio ex nihilo. Bahwa Tuhanlah yang dapat mencipta dari tiada menjadi ada hanya dengan firman. Dan juga mau menunjukkan yang terutama, di antara segala ciptaan, manusia yang paling istimewa karena gambar dan rupa Allah, serta ia juga dihembusi nafas Allah dan menjadi makhluk hidup. Maka kita nggak pernah lihat kambing itu kalau makan berdoa, karena mereka nggak kenal Allah, maka manusialah yang bisa berdoa. Kalau kita mau makan tidak berdoa, tidak ada bedanya dengan tidak saya teruskan. Tapi kira-kira itu. Bagaimana istimewanya Allah, manusia, dan juga di dalam tata reksanya. Itu beritanya. Begitu. Tidak serta-merta. Bahwa berbicara Babel misalnya tentang kacau balau. Oh berarti semua satu bahasa. Ya kita perlu tahu kembali masalah konteksnya itu. Tapi tetap menunjukkan tentang kuasa dan otoritas Allah. Saya kira itu supaya jangan dibenturkan lagi dan jangan bingung lagi seakan-akan kalau berilmu tidak beriman atau kalau beriman tidak bisa berilmu, ini yang malah membahayakan manusia, split personality ya. Ya di gereja tapi malah menyangkali firman Allah ya salah, ya ning gereja tapi menyangkali kebenaran ilmu juga bisa keliru. Ya. Mohon maaf kalau agak panjang supaya kita lebih bijak dengan pengilhaman ini tidak lagi berbenturan dengan ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih Pak Yosef. Mari Pak Vincent. Ya, terima kasih Pak Vincent. Bapak Ibu masih ada cukup banyak waktu. Monggo silakan jika masih ada. Ya, monggo Om. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Yosef untuk pemaparan yang menurut saya sangat sistematis ya. Saya mencoba untuk membuat catatan dari pemaparan tadi. Yang pertama adalah kesucian kitab suci bukan kepada materi, visual, narasi, tetapi pada kesucian sumber pengilhaman itu sendiri, yakni Allah. Kemudian catatan saya berikutnya adalah kedekatan penulis dan penerima ilham sebagai yang dipilih Allah. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan dan pimpinan Roh Kudus terhadap proses pengilhaman itu sendiri. Jadi ini yang saya catat, mudah-mudahan ini pemahaman yang barangkali terbatas gitu. Tetapi saya mempunyai pendapat yang sedikit berbeda tentang pengilhaman. Tadi ada teori-teori yang meliputi misalnya pengilhaman mekanis, pengilhaman langsung, pengilhaman teologis, dan sebagainya tadi. Saya lebih melihat kepada proses
dari kombinasi teori-teori yang tadi. Jadi seperti misalnya begini ya, kalau saya memahami ketika Musa menerima loh batu misalnya, itu ya memang Allah kita tidak menulis atau Alkitab tidak menjelaskan tentang apa namanya jari tangan Tuhan, itu tidak seperti itu gitu. Nah, kemudian di Alkitab juga ada cerita-cerita pengantar gitu, ada cerita-cerita pengantar, ada cerita-cerita bagaimana proses firman itu dikatakan oleh Allah, kemudian ada sekretaris dan seterusnya. Itu jadi kalau saya boleh menangkap dan mempunyai pendapat yang berbeda adalah bahwa apa namanya kombinasi dari teori pengilhaman itulah yang terjadi gitu. Nah, kemudian saya juga sependapat tentang tidak ada daya magis tertentu, misalnya tadi ada kitab suci yang sertakan di dalam prosesi pemakaman juga. Mungkin bahkan sekarang ada kecenderungan di beberapa gereja roti perjamuan itu bisa dianggap mempunyai kekuatan magis ya, dan kalau tidak ikut perjamuan kemudian dibawakan rotinya, kemudian didoakan dan seterusnya. Ya, bahkan beberapa gereja itu mempunyai istilah air atau minyak urapan dan seterusnya, itu kita tidak mempunyai pemahaman seperti itu. Pertanyaannya adalah bahwa di dalam cerita-cerita tentang keselamatan dan keilahian Yesus itu ada peristiwa-peristiwa magis gitu. Misalnya begini, ketika seorang perempuan yang mengalami perdarahan atau pendarahan ya, itu menyentuh jubah Yesus itu, lalu dikatakan di sana ada energi yang keluar dari diriku. Nah, saya nggak tahu bagaimana ini menjelaskannya bahwa itu bukan sesuatu yang magis. Kira-kira itu saja mungkin sebelum saya menyita banyak waktu karena nanti ada diskusi-diskusi di kelas kecil. Terima kasih Pak Pendeta dan mohon maaf Bapak Ibu kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita luruskan yang tentang terakhir ini. Ya. Bukan karena jubahnya yang magis. Dia punya iman, kan mengatakan hanya dengan menjamah jubahnya saja aku akan sembuh. Justru di sini mau menunjukkan, maaf, terkadang dalam pengertian yang salah sekalipun, rahmat Tuhan itu lebih besar. Pengertiannya kan salah, gitu. Misalnya jubahnya. Tetapi rahmatnya jauh lebih besar daripada kekeliruan. Di sini justru adalah pesan yang utama. Jangan takut keliru untuk mendekati Allah. Justru orang kan akan selalu mengatakan, aku belum baik, aku belum pantas, nanti dulu, kalau sudah benar, baru saya mau ke gereja, kalau sudah baik, baru saya jadi majelis. Malah itu godaan karena manusia tidak mungkin baik tanpa Allah. Ini mau menunjukkan bahwa dalam kekeliruan sekalipun, hikmat dan rahmat bahkan kuasa Allah itu lebih besar. Hingga sampai Kristus merasakan, kan kok ada yang keluar daripadaku, begitu. Iya, tapi sekali lagi kisah itu pun ditulis jangan sampai mengurangi keilahian Kristus. Maksudnya begini, saya tetap percaya walaupun itu ditulis justru mau menunjukkan peristiwa, tapi jangan lalu diterjemahkan berarti Tuhan Yesus nggak tahu. Saya yakin Tuhan Yesus tahu segala sesuatu, kalau saya loh ya, karena dia adalah Allah. Bukan berarti setelah dipegang kan dia tanya murid-muridnya, lalu murid-muridnya kan tanya, loh ini banyak orang, mana mungkin kami tahu yang memegangmu. Apa itu lalu artinya Yesus tidak tahu? Tetapi itu mau menunjukkan bahwa di dalam peristiwa itu ada tampil seorang yang dengan pengetahuan yang lemah pun, tetapi tetap mendapat rahmat Allah. Gitu. Nah ini juga penting supaya kan kemudian selalu jadi pergumulan atau pertanyaan tentang berarti Yesus nggak tahu dan lain sebagainya. Sebab kalau dari Yohanes terutama, dan saya memang lebih senang kitab Yohanes yang sangat Raja Wali tadi melihat keilahian Kristus. Kristus saja sudah tahu kok, karena dia tahu waktunya sudah tiba lalu
dia mengatakan sudah selesai. Jadi kelihatan sekali bahwa kematiannya itu adalah penggenapan, ketaatan pada rancangan Allah, bukan ketidakberdayaan atas orang-orang yang menyalibkannya. Jadi mungkin itu tambahannya. Tapi betul Pak, ada itu, tapi tidak berarti jubahnya itu yang magis. Dia punya pengertian yang keliru tentang jubah yang magis, tetapi Kristus tetap merasakan ada kuasa yang keluar daripada dirinya. Dan ini agak Protestan memang, karena Bapak tadi mengatakan, betul kita persembahan, dan ini mungkin yang agak membedakan dengan teologi Katolik, dan ini bahkan yang membuat kita tidak boleh ikut komuni Katolik, mungkin sekedar untuk jadi pengetahuan bersama ya. Jadi gini, kita melihatnya tubuh dan darah Kristus ini sebagai lambang. Tapi bukan sembarang lambang, karena lambang itu kan ditetapkan oleh Yesus. Bahkan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Maka lambang ini harus kita terima dengan percaya. Imanlah yang membuat tubuh dan darah Kristus itu mendatangkan berkat. Jadi kalau bagi Kristen saya gambarannya, kita itu mengangkat roti dan anggur itu dengan iman, sehingga itu memberkati kita. Karena ini sakramen dan tetap tanda yang dikuduskan dan ditetapkan Yesus. Nah, sedangkan Katolik ini Allahnya turun. Maksudnya gimana? Kalau kita ngangkatnya iman, Allahnya turun, sehingga hosti itu diubah menjadi tubuh Kristus. Orang Katolik tetap dengan istilah transubstansiasi, di mana hosti itu sudah benar-benar menjadi tubuh. Bapak Ibu kalau ngetik hosti menjadi darah, wah itu banyak beritanya. Dan itu yang membuat orang Katolik mantap. Bahwa itu bukan lambang, itu benar-benar tubuh Kristus, diubah secara materialnya. Ya kalau boleh dikatakan karena diskusi kita, berarti ada unsur magisnya. Ya, itulah mengapa kalau setelah komuni, hostinya dimasukkan ke dalam tabernakel, nggak boleh. Kalau kita kan kemudian di dapur yuk ngurayan, nah daripada turah yuk kita habiskan cuilan roti atau anggur begitu ya, begitu. Ya karena kan suasananya sudah tidak pada sakramen lagi. Nah, Katolik kemudian melarang kita. Kalau kita Katolik mau ikut semangat okumene bisa. Kalau kita mau ikut Katolik kita nggak boleh. Karena kita tidak mengakui bahwa itu tubuh Tuhan melainkan lambang. Nah, di sini diskusi kita yang saya sampaikan, mereka memang ada pemahaman unsur magis. Sehingga juga masih banyak benda-benda pun diberkati, begitu. Nah, sedangkan kita kan nggak ada benda diberkati. Nikah aja, cincin aja nggak diberkati kok. Karena menurut saya roh Allah itu, roh kudus itu roh yang hidup. Ya harusnya di hati manusia yang hidup. Ngapain tempelin pada benda? Sak ngerti kuwi tinggal ning benda kuwi malah roh-roh sing racet roe ngono kuwi. Nah, roh kudus ojo kayak benda, kayak hati, kayak pikiran, kayak hidup, ya itu malah lebih berkuasa daripada diberikan pada cincin atau benda-benda yang lain. Saya kira menikah makna magis yang kita bisa diskusi. Bapak, matur nuwun. Terima kasih pencerahannya. Boleh saya ikut? Silakan Ibu Indriati. Iya Pak Pendeta Yosef, terima kasih banyak atas pengajarannya hari ini, dan saya senang sekali tentang teori-teori pengilhaman Alkitab ini. Saya juga cenderung menyukai yang teori pengilhaman organis ya, karena 4 penginjil itu bagaimana punya latar belakang yang sangat berbeda, seperti Lukas, seorang dokter yang sangat runut menulis, dan itu semuanya latar belakangnya berbeda, tetapi beritanya sama saja semuanya tentang penyelamatan. Saya ingin berkomentar kalau diizinkan tentang yang siapa tadi menanyakan dinosaurus. Meskipun Alkitab tidak perlu dipertentangkan ya, karena Alkitab itu menceritakan siapa Yesus, siapa penyelamat. Namun demikian, saya pernah mengajar di UGM Pasca Sarjana, dan kebetulan salah satu bidang saya evolusi. Tentang yang menanyakan dinosaurus tadi, saya menulis tahun 2006 ilmu etika dan agama dengan beberapa teman di Pasca Sarjana.
evolusi memang sangat sulit ya dipahami. Tapi sebetulnya ini konsep waktu ya. Konsep waktu itu kalau boleh saya ikut sedikit ini, seperti di Mazmur 94 ayat 4, konsep waktu dalam Alkitab itu tidak seperti Tuhan, tidak sama dengan kita kan. Mazmur 94 itu sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apa benda berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi dinosaurus itu termasuk hewan ya. Jadi 7 hari itu bukan berarti 7 hari harafiah 24 jam. Bahkan di planet bumi dengan planet-planet lain pun, itu kalau kita 365 hari, kita pergi ke planet lain 1 tahun itu jumlahnya kurang dari 365 hari. Jadi waktu sesuatu yang relatif. Namun dalam pemahaman saya dari ilmu evolusi, Alkitab itu luar biasa karena Genesis 1-7 itu persis apa yang terjadi pada penciptaan bumi. Jadi pertama yang muncul apa dulu, urutannya itu persis yang terjadi dalam ilmu evolusi ya. Kalau urutannya berubah, kacau balau itu nanti apa yang dimakan nggak ada. Bahkan seperti ikan yang muncul di air. Jadi urutannya luar biasa sama. Saya menulis salah satu chapter ya, karena pemahamannya sangat sulit dan saya diminta bicara di Muhammadiyah, di NU tentang evolusi ini karena dan juga Buddhism di Solo. Anyway, dan saya sebagai seorang Kristen itu selalu mengambil ayat-ayat dalam Alkitab meskipun saya bukan pendeta. Pembenaran Alkitab itu sangat universal. Tadi tentang dinosaurus, jadi waktu itu sangat relatif, not absolute. Jadi tapi letaknya sudah benar bahwa dinosaurus ada di zaman ada Holocene, saya lupa detailnya, tapi anyway jadi ada Holocene, Pleistocene, Pliocene. Jadi dari juta tahun yang lalu sampai Homo sapiens paling modern manusia itu yang terakhir Homo sapiens ya. Jadi anyway, mohon maaf bila saya ingin berembuk ini karena ada pengetahuan tentang itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eti. Saya jadi ingat dan Bapak Ibu coba kalau kita perhatikan betul, saya juga sebenarnya tadi mau menyampaikan yang itu juga. Kehidupan menurut proses Alkitab itu kan dimulai dari air dulu. Maka lalu Tuhan menciptakan yang berkeriap di air dan memang evolusi juga mau menunjukkan semua berasal dari air dulu kehidupan kalau nggak salah Bu Eti ya. Dan kemudian konsep evolusi semakin kompleks, itu pun makanya dinosaurus termasuk jenis reptil yang dari bentuk evolusi dari perkembangan makhluk-makhluk air sampai kemudian menjadi makhluk darat. Jadi itu juga saya malah terima kasih Bu semakin dilengkapi karena memang Ibu lebih paham tentang evolusi dan bahkan meneguhkan tidak ada yang perlu diragukan apalagi dibenturkan antara firman Allah dan juga sains. Karena saya sangat yakin kok hikmat itu juga datang dari Tuhan. Nggak mungkin sumber sama kok malah jadi bertabrakan. Dan justru itu yang membuat orang Kristen malah menjadi lebih ramah sains daripada mungkin beberapa agama yang kemudian harus memperbenturkan antara kitab suci dengan pengetahuan. Terima kasih Bu Eti. Kalau ditambah juga boleh loh Bu, siapa tahu mungkin masih ada pengetahuan-pengetahuan lain yang meyakinkan. Karena misalnya Ibu mungkin bisa menjelaskan kepada kita yang belajar di sini termasuk saya juga yang sering kita harus luruskan apakah manusia purba itu adalah manusia atau evolusi monyet itu adalah bayi menungso yang kemudian menjadi teori Darwin. Ya sebenarnya pun sudah dibantah, tapi mungkin ada baiknya Ibu meneguhkan kami kembali bahwa manusia menurut evolusi pun menjadi ciptaan Allah yang mungkin benar-benar istimewa, bukan sekedar karena kalau Karl Marx itu kan ketika kita menciptakan alat lalu kita evolusinya menjadi paling kompleks. Marx kan tidak percaya pada Allah.
Maka dengan konsep Homo faber, manusia itu berevolusi tapi dengan alat-alatnya menjadi paling kompleks begitu. Nah, kita kan bukan penganut teori evolusi. Kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin Ibu Eti bisa berkenan menjelaskan supaya gantian saya nunut belajar di tempat ini, Bu Eti, tentang evolusi. Aduh, saya nggak enak ini. Jadi manusia yang ini manusia modern dalam ranah ini sains itu spesiesnya namanya Homo sapiens kan. Jadi sebelum kita ada Homo erectus. Ya. Dia belum bisa bertutur seperti kita. Sebelumnya lagi ada Homo habilis. Sebelum lagi ada Australopithecus. Dan itu beberapa spesies sebelum kita ini volume otaknya jauh lebih kecil. Kalau Australopithecus 3,5 juta tahun yang lalu, volume otaknya hanya 400 cc. Homo erectus sekitar 900 cc. Kita, Homo sapiens, itu udah 1100 sampai 1400 cc. Jadi kita Homo sapiens itu yang pertama kali Adam ya. Jadi manusia yang paling modern ini, kalau dalam kitab suci disebut manusia pertama Adam, itu sebenarnya Homo sapiens. Jadi sudah bisa berbicara, kemudian sudah bisa berrelasi sosial, memerlukan sebagai makhluk sosial, dan sebagainya. Jadi dan sudah bisa berdiri tegak, sehingga ketika kita bisa berdiri tegak, akhirnya semua tangan berfungsi. Jadi kita bisa kalau kita merangkak kan nggak bisa, ini harus. Jadi dengan tangan berfungsi kita udah bisa membuat hal-hal yang sangat rumit. Jadi itu semua evolusi itu semua menuju kebaikan ya, penyempurnaan dan kebaikan. Jadi saya kira apa yang saya pelajari dan ketahui ini selaras ya dengan Bible. Dan saya banyak sekali mengalami kalau tadi diceritakan tentang roti dan ikan ya. Kalau saya percaya dengan mujizat, mungkin saya disebut Kristiani yang apa terserah, tapi itu bukan dari sakunya yang muncul. Saya sangat percaya dengan mujizat karena banyak sekali pengalaman hidup saya yang bersentuhan dengan kematian itu Roh Kudus hadir, Tuhan hadir. Misalnya pada waktu saya seorang antropologi forensik ya, waktu Rektor UGM meninggal dalam kecelakaan pesawat Garuda GA200 di Jogja tahun 2007 ya, Maret 2007, Garuda meledak, jatuh di Adi Sucipto dan meledak di sana. Waktu itu ada 22 jenazah ya. Saya punya anak kecil, anak saya titipkan ke gurunya. Saya mengidentifikasi di kamar mayat sampai pagi nggak pulang. Itu saya minta, Tuhan, aduh saya kangen anak saya mau ini selesai malam ini. Terus juga pada waktu itu ada 22 jenazah kalau nggak salah. Saya sisihkan, yang bekerja bukan saya, menurut saya itu betul-betul Tuhan ya menolong. Saya sisihkan yang 5 yang orang asing Australia, yang 19 Indonesia, lalu saya sisihkan yang 10 perempuan dan sisanya laki-laki. Jadi keahlian saya adalah mengidentifikasi rangka yang udah nggak ada wajahnya, lalu identifikasi laki atau perempuan, keturunannya apa, Kaukasid atau Mongolit, umurnya berapa. Dalam semalam itu saya bisa menyisihkan itu. Kemudian besoknya dalam 2 hari itu selesai. Termasuk waktu itu almarhum Prof. Kusnadi ya, Rektor UGM itu yang meninggal itu, saya juga waktu itu seorang adiknya datang, Prof, tolong Prof, kakak saya nggak ada ini. Loh, saya kira Prof. Kusnadi sudah pulang, sudah di rumah sakit. Ketemu enggak? Beliau belum ketemu. Waktu itu saya berdoa lagi pada Tuhan, tunjukkanlah, saya sudah capek sekali, tunjukkanlah di mana Prof. Kusnadi. Ternyata beliau ada di bawah
di sebelah kaki saya. Jadi karena itu mayat banyak sekali di bawah tangga ya. Sekilas saya tahu itu Prof. Kusnadi karena dari posturnya yang tinggi sekitar 160 ini, dan saya periksa giginya, molarnya, ada tambalannya. Anyway, beliau betul. Jadi saya betul-betul dalam 1,5 hari itu Tuhan melalui saya mengidentifikasi semua yang terbakar ini dengan kecepatan waktu yang di luar kemampuan saya. Jadi ini hanya salah satu contoh dari ratusan pengalaman yang menurut saya hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Sampai menang Mercy dari BNI, saya pun nggak ikut lotre, tiba-tiba dapat Mercedes-Benz seri 500. Itu Tuhan itu luar biasa menurut saya. It's unspeakable. Tapi saya percaya dengan mujizat, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan memakai kita untuk memuliakan, glorify Him. Saya betul-betul percaya. Anyway, terima kasih. Maaf saya terlalu banyak mendominasi, saya akan diam sekarang. Tidak Bu, saya malah terima kasih sekali, malah saya menyayangkan kalau hanya kesaksian Ibu ini hanya di kelompok, harusnya kami dengar semua, karena ini sangat berarti, dan itu malah meneguhkan saya. Sekedar hanya memastikan, berarti kan sebenarnya Homo erectus dan yang lain tadi itu mereka berarti sudah punah ya Bu ya, tidak berevolusi jadi sapien ya Bu ya. Sudah punah. Iya. Ya sudah nggak ada lagi, sudah mati ya. Oh ya, nggih. Supaya kita pastikan bahwa memang kita Homo sapien, bukan dari bentuk-bentuk seperti mereka begitu loh. Maka ya sebenarnya nggak bisa disebut nenek moyang, mau kita tidak satu garis kan, ibaratnya kan seperti itu. Iya. Terima kasih Bu, kami sangat bersyukur sekali, dan itu semakin meneguhkan bahwa sains dan faith itu sebenarnya malah utuh. Saya juga percaya mujizat Bu, saya hanya tadi memberi contoh saja. Mungkin pernah mendengar tafsir itu yang pada mengeluarkan bekal, tapi saya lebih juga itu menunjukkan pemeliharaan Allah kepada 5.000 orang. Saya juga termasuk percaya mujizat. Ya, terima kasih Bu Neni. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan bertanya dan memberi masukan. Tidak apa-apa Ibu Indriati, karena memang jadwal kita sampai 19.45 ini masih materi. Nah, sesudah itu baru kita akan breakout room. Barangkali masih tersisa satu penanya lagi atau yang akan memberi komentar. Sesudah itu kita akan breakout room. Monggo silakan, satu kesempatan. Baik, sudah tidak ada? Ya, jika sudah tidak ada, maka kita akan ke kelompok kecil Budwi yang akan membagi kita dalam kelompok-kelompok tersebut. Silahkan Bu Dwi. Oh ya, nanti setelah breakout room, kita kembali ke main room ya Bapak Ibu. Jam berapa Bu? Tanya jawab sampai jam 8. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ke breakout room, itu waktunya kurang lebih 30 menit. 4 sampai yang paling banyak ada 5. Jadi setelah itu nanti kembali. Mari kita ada di chat Pak Lukas memberikan saran. Pertanyaan di chat Pak Lukas. Pertanyaan apa betul yang saya kirim ke Budwi WhatsApp ya Bu ya? Kalau betul nanti saya forward ke grup aja itu. Iya, sepertinya itu. Atau Pak Lukas baca sekali lagi supaya Pak Pendeta Yosef mengiyakan. Oke, Pak Pendeta Yosef mohon konfirmasinya. Pertanyaannya Lukas 4:1-3. Apa yang saudara pahami tentang saksi mata? Apa makna aku mengambil keputusan untuk membukukannya? Ya. Yang pertama, yang kedua,
memperbaharui hidup, apa tekad saudara setelah memahami teori pengilhaman Alkitab secara organik? Dan yang kedua, apa yang saudara lakukan untuk meyakinkan rekan saudara yang punya anggapan bahwa Alkitab buku dari surga secara langsung? Apa betul itu? Ya. Oke, kalau betul, dua topik itu akan saya WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa cek di WhatsApp grup. Oke. Terima kasih Pak Yosef atas pertanyaannya. Kita masuk Bapak Ibu ke breakout room dengan waktu 30 menit. Mari. Pak Lukas, sebentar Pak Lukas. Yang Lukas 4 itu tentang pencobaan di padang gurun ya berarti ya? Lukas 1, Bu. Oh, Lukas 1. Tadi Lukas 4 dengarnya. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Kok sepertinya nggak nyambung. Makasih, Pak. Mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil itu si saksi mata ini berbaik hati ya, artinya dia berkenan untuk menuliskan itu karena dia tahu bahwa Oke, kita kembali ke ruang besar nih Bapak-Bapak dan Ibu Natalia. Mari-mari, kita live room ya. Terima kasih banyak Pak Lukas. Iya, mari-mari sama-sama. Ya. Pak Waluyo belum ya? Jangan-jangan Pak Waluyo bingung gencetnya ya? Pak Waluyo tadi satu kelompok dengan saya, tapi mungkin belum keluar ya. Iya, belum gencet Pak. Oh, mungkin gencetnya malah ini live. Dipanggil belum digencet tapi juga. Oh, tapi itu tertulis 30 detik lagi semua harus keluar kok Bu itu. All breakout room will close in 25 seconds. Oke. Bu Neni. Ya. Apakah saya bisa dapatkan film yang SOD yang pertama kemarin ya? Filmnya Pak Yosef kemarin. Ada filmnya di depan. Oh, iya. Oh, filmnya belum saya kirim, tak kirimnya dulu aja ke Bu Relin nanti kalau mau filmnya. Baik, terima kasih. Ya, ini sudah satu persatu mulai masuk. Pak Lukas barangkali nanti kalau sudah hampir komplit juga nggak apa-apa, syukur-syukur komplit. Minta tolong difoto ya Pak Lukas. Oke Bu. Belum lupa. Nah ini sudah 23 partisipan yang sudah masuk. Saya tadi belum menyapa Kak Natali, Pak Edo. Apa kabar? Kak Natali, Pak Edo. Akhirnya hari ini join Pak Edo. Pak Darmono tadi sekelompok dengan saya. Kuning tadi laptop saya lowbat Bu sampai 0 jadi. Oh gitu Pak. Waduh. Saking serunya diskusi ya Pak Bambang. Asli diskusi. Luar biasa. Malam semua. Ya, Oke Pak Edo. Pak Edo masih di Kalimantan atau sudah di Jogja? Lagi cuti Bu. Oke. Oh iya, syukur. Ya. Ya. Barangkali Bapak Ibu bisa sebentar membuka ini kamera. Pak Lukas akan mendokumentasikan pertemuan kita malam hari ini melalui gambar. Saya tak extend dulu ya. Pak Petrus, Pak Darmono, Pak Petrus, Pak Darmono, Pak Vincent. Bu Petrus ya Bu. Ini Pak Kris ini butuh yang satu ini kayaknya. Oh, Pak Kris. Rame Pak ini Pak Lukas. Ini rame Pak Lukas. Banyak yang ikut. Oh, banyak yang ikut ya di situ ya? Iya. Oh,
Oh, gitu. Nobar ya, Bu ya. Iya, nobar ya. Oh, nonton bareng ya. Oke. Luar Oke, biasa. saya foto ya. Saya foto. Ya. 1, 2, 3. Action, ya. Action. Oke, sudah kayaknya nih. Iya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah hampir semua masuk kembali. Masih dipersilahkan, barangkali Pak Yosef mau memberikan kesempatan bagi para peserta, misalnya ada yang masih bertanya karena muncul di dalam diskusi kelompok, dipersilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mungkin bahkan kesaksian yang perlu dibagikan begitu. Baik, saya kira tidak ada, Bu. Saya tinggal closing saja, nggih. Iya, monggo Pak Yosef. Baik, berarti yang pertama dengan pengilhaman organis berarti kembali tadi yang saya tekankan, kesucian Allah dihembuskan bagi manusia. Itulah mengapa menurut saya justru nilai lebih dari Alkitab sebagai firman Allah, sekali lagi bukan hanya untuk mengubah pengetahuan tapi mengubah kehidupan. Itu ditulis oleh orang-orang yang didorong Roh Kudus dan di mana kesaksiannya berlaku bagi setiap zaman, bahkan bagi sepanjang zaman bagi kita. Dan justru itu yang benar-benar menjadi penutup, kalau kita juga diubah hidupnya, kita pun juga akan menjadi kitab-kitab terbuka bagi yang lain melalui kehidupan kita. Itu justru membuat inspirasi organis, pengilhaman organis, membuat Alkitab tidak hanya berhenti dalam sebuah cetakan buku, tetapi juga di dalam segala kesaksian kehidupan kita semua. Dengan demikian, saya kira seperti yang menjadi lagu-lagu, kita adalah surat terbuka, kita adalah kitab terbuka yang kehidupannya akan dibaca dan akan membawa orang untuk datang kepada Kristus. Saya kira itu yang harus menjadi dasar dan pada hasil akhir dari diskusi kita tentang pengilhaman Alkitab. Biarlah Roh Kudus juga terus mengilhami kita, supaya hidup kita pun menjadi kesaksian yang dibaca oleh orang lain. Demikian Bu Neni dan Bu Dwi, matur nuwun. Ya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yosef. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, kelas berikutnya, kelas SOD akan dilaksanakan pada tanggal 18 April sebagai pertemuan ketiga. Dan kita akan belajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, mari colek-colek juga teman-teman yang lain yang barangkali malam hari ini belum join, supaya di pertemuan berikutnya kita bisa belajar bersama-sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di WA grup kita, nanti Kak Relin akan share presensi dan lembar evaluasi. Mohon Bapak Ibu berkenan mengisinya. Silahkan sampaikan evaluasi supaya ke depan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk kemajuan bersama. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sebagai doa penutup, minta kesediaan Bapak Bu, saya tanya dulu ya, Bu, mohon maaf. Karena besok sebenarnya kan bukan saya yang perjanjian lama, perjanjian baru. Saya kan nanti yang keempat tentang Deuterokanonika dan Apokrif. Tapi saya boleh ikut, Bu? Boleh, Pak. Sekalipun bukan. Oh, nggih. Kalau begitu saya tak ikut. Saya merasa tetap pengen hadir. Oke, nanti saya minta share linknya ya, Bu ya. Jadi maaf penumpang gelap Bapak Ibu. Jadi nggak ikut kelas SOD sebelumnya, tapi ngikut yang besok. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, dengan senang hati. Terima kasih. Ya, sebagai doa penutup, minta kesediaan Pak Pendeta Yosef menutup. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur.